Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Nudin BSPC, tentunya di channel Bujang Geni Nusantara dan di program Napak Tilas menyusuri sejarah cinta budaya sehat melalui pengobatan tradisional. Baik pemirsa, kali ini saya akan bernapak tilas yaitu di pantai selatan, tepatnya di pantai Pelabuhan Ratu, Sukawayana, Sukabumi, Jawa Barat. Baik pemirsa, kali ini saya akan bercerita tentang sejarah dan bisa dibilang mitos juga bisa dibilang juga ini sejarah dari salah satu seorang putri yang melegenda, yaitu Ibu Hajah Ratu Pantai Selatan yang lebih dikenal dengan Bunda Ratu Pantai Selatan. Baik pemirsa, banyak versi tentang siapa itu Ibu Ratu atau Bunda Ratu Pantai Selatan. Ada beberapa versi, yaitu salah satunya versi Jawa Barat bahwa beliau itu putri dari Hyang Prabu Siliwangi atau yang Pemana Rasa, dari salah satu istri yang zaman dahulu konon kisahnya terusir dari kerajaan akibat ulah orang yang syirik, iri, dengki dengan kecantikannya beliau pemirsa, yaitu Ibu Bunda Ratu. Baik, mungkin saya tidak akan mengupas tentang sejarah siapa itu Ibu Ratu dan asal dari mana, dan apakah Ibu Ratu ini berasal dari Jawa Barat sendiri atau dari Kerajaan Pajajaran atau ada dari versi tempat lain. Baik pemirsa, kali ini saya ingin sedikit berbagi, bercerita buat teman-teman pemirsa yang suka ziarah atau napak tilas juga menelusuri sejarah. Jadi hari ini saya kebetulan berada di pantai selatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, tepatnya di Sukawayana. Mungkin bagi pemirsa yang sudah tahu Sukawayana mungkin sudah tidak asing lagi. Tapi buat pemirsa yang belum tahu Sukawayana, di sini saya akan memperjelas dan di mana itu Sukawayana dan tempat apa itu Sukawayana. Baik pemirsa, menurut cerita legenda atau cerita rakyat setempat, Sukawayana itu tepatnya berada di sebelahnya atau di depannya Hotel Samudra Bed Hotel pemirsa. Jadi Sukawayana itu tepatnya di basisir sekitar Hotel Bed Samudra. Nah, konon menurut cerita di Sukawayana ini banyak tempat-tempat yang bersejarah, mitos. Salah satunya Sumur Tujuh. Jadi Sumur Tujuh itu menurut cerita beradanya di sini pemirsa, di Sukawayana ini. Dan karena mungkin udah terlalu lama pemirsa, jadi air laut ini pasang naik ke atas, jadi sumur itu sudah tidak terlihat. Dan menurut cerita di Sukawayana ini tempatnya salah satu tokoh yang ditokohkan itu almarhum Presiden Republik Indonesia Bapak Soekarno-Hatta. Menurut cerita beliau zaman dulu itu bertemu dengan Bunda Ratu di sekitar Sukawayana ini pemirsa. Dan juga ada yang sebagian yang menceritakan almarhum Bapak Basuki Abdullah, pelukis Indonesia, itu pun bertemunya di tempat Sukawayana ini dan melukisnya di Sukawayana.
walau salam, saya kurang begitu bisa memastikan kebenarannya pemirsa. Wallahu alam jawab, tapi kita tidak akan mempermasalahkan apa ini, dan akan saya ceritakan ini sangat banyak orang-orang yang jual nama atas Ibu Ratu atau Bunda Ratu ya. Apalagi ada yang mengaku-ngaku itu bertemu dengan Bunda Ratu, bisa komunikasi dengan Bunda Ratu, bahkan bisa masuk ke dalam laut, bahkan bisa masuk ke dalam alamnya di sana pemirsa. Jadi mohon maaf ya, bukan saya tidak percaya pemirsa. Jadi itu menurut saya mustahil sekali pemirsa. Karena orang-orang yang bisa bertemu dengan Bunda Ratu menurut saya itu orang-orang tertentu pemirsa, orang-orang terpilih. Dan setahu saya menurut cerita ada beberapa tokoh di Indonesia yang pernah bertemu dengan Ibu Ratu. Itu salah satunya yang bisa bertemu dengan Ibu Ratu itu saya Sunan Kalijogo pemirsa, atau saya Sunan Kalijaga yang bisa bertemu dengan Ibu Ratu zaman dahulu. Dan yang kedua itu Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 kalau nggak salah pemirsa, itu yang pernah bertemu dengan Ibu Ratu. Bahkan ada satu tempat pertemuan antara si Sultan dengan Ibu Ratu di Jogja sana pemirsa. Dan yang berikutnya yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno-Hatta yang bisa bertemu dengan Ibu Ratu. Dan yang berikutnya itu Bapak almarhum Basuki Abdullah, pelukis ternama di Indonesia, yang pernah bertemu dengan Ibu Ratu pemirsa. Dan mungkin masih banyak yang lainnya, tapi ini tokoh-tokoh orang hebat pemirsa ya, salah satunya. Jadi tidak sembarangan menurut saya orang bertemu dengan Ibu Ratu. Jadi hanya ece-ece ya, mohon maaf ya, hanya ece-ece mengaku pernah bertemu dengan Ibu Ratu, pernah masuk ke dasar laut, alam goib dalam komunikasi. Menurut saya itu tidak mungkin pemirsa, kecuali ada seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan, mungkin iya, tapi tidak sebanyak yang sekarang. Di sana di sini mengaku pernah ketemu Bunda Ratu pemirsa. Jadi saya hanya memperjelas ya, jangan sampai nanti ada oknum yang menjual nama Bunda Ratu atau Ibu Hajah Bunda Ratu Pantai Selatan ya. Jadi jangan sampai jual nama pemirsa, dijadikan untuk perdukunan, dijadikan untuk tipu menipu, dijadikan untuk pelet tusuk dan macam-macam pemirsa ya. Buat saya itu tidak logika dan tidak masuk akal. Bukan berarti yang harus logika dan masuk akal enggak, tapi tidak bisa dibayangkan ya. Orang sehebat apa, sesakti apa, sesoleh apa, solehah apa yang bisa bertemu dengan ngaku-ngaku bertemu dengan Ibu Bunda Ratu pemirsa. Kecuali orang yang tadi saya sebutkan, tokoh-tokoh di Indonesia yang sudah namanya besar yang bisa ketemu dengan Bunda Ratu. Itu pemirsa. Jadi, nah sekarang saya berbicara di Dasir Pantai Selatan, tepatnya di Sukawayana, dan pemirsa bisa lihat pemandangan di Sukawayana pemirsa. Jadi di sini sangat indah sekali. Jadi bisa kita lihat laut lepas ke sana dengan perbukitan, gunung-gunung, dan di sini batu karang yang sangat indah pemirsa. Dan ini laut lepas ke sana pemirsa. Nah, sebelah kanan saya di sini dulu konon diceritakan di sini ada sumur 7 pemirsa. Dan di sini dulu ada bangunan ya yang sering dipakai untuk ritual. Dan tempat ini menurut saya sangat luar biasa pemirsa, karena auranya di sini lain. Dan yang saya rasakan aura di sini luar biasa pemirsa. Jadi jangankan di malam hari, di siang hari aja di sini tuh auranya sangat luar biasa pemirsa. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jadi jangan sampai kita tertipu atau ditipu oleh ya orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Bunda Ratu, bisa bertemu dengan Bunda Ratu, bisa ketemu
di alam goib, bisa ketemu di dasar laut atau bisa berkomunikasi pemirsa ya. Menurut saya itu sangat mustahil sekali pemirsa. Dan saya mohon maaf, dari zaman dahulu, saya dari zaman masih remaja, saya sudah sangat sering ke Pantai Prabon Ratu sampai sekarang, sampai saat ini tahun 2026 pemirsa. Dan alhamdulillah buat saya di sini, di samping kita mengenang masa lalu, masa remaja dan keindahan pantai, juga saya di sini sangat apa ya, jadi hati itu tenang pemirsa kalau berada di sini. Dan di sini pun kalau menurut mistik pemirsa atau menurut sejarah ya, di sini tentang Bunda Ratu sudah jelas pemirsa ya, sudah jelas itu ada namanya, dinamakan Nyi Roro Kidul ya, Nyi Roro Kidul. Berarti kalau bahasa Jawanya itu kan Roro itu 2 ya. Jadi Nyai itu panggilan buat seorang wanita yang punya jabatan putri atau ratu ya, Nyai Ratu atau Bunda Ratu Pantai Selatan. Di sini itu ada jelas pemirsa. Jadi yang mana yang suka ditemuin sama orang-orang yang mengaku ahli spiritual, ahli macam-macam, yang mana bundanya, yang mana ratunya? Di sini udah jelas ada Nyi Roro Kidul. Berarti ada Roro itu 2 pemirsa ya. Jadi kalau Bunda Ratu, Hajah Bunda Ratu, yang konon menurut cerita sejarah beliau itu sudah Islam pemirsa, sudah Muslim pemirsa. Jadi tidak mungkin mencelakai orang, mencelakai seorang. Jadi kalaupun ada orang yang meninggal di pantai, tenggelam di pantai, tenggelam di laut pantai selatan, itu kemungkinan bukan karena perbuatannya Bunda Ratu pemirsa atau Ibu Hajah Bunda Ratu pemirsa. Pertama, alam yang sering terjadi, karena kebanyakan orang belum tahu tentang berenang di laut, belum tahu tentang bagaimana mandi di laut, karena kebanyakan mandinya di kolam renang pemirsa. Jadi beda itu yang menyebabkan, salah satunya menyebabkan orang meninggal di pantai. Jadi kedua, itu pantai itu ada cekungan pemirsa. Jadi cekungan ombak, pasir. Jadi pasir itu lebih tinggi dari laut dan cekung. Jadi pas ombak laut ke pinggir terus kembali ke tengah itu menyedot. Jadi kalau ada yang berenang berarti kesedot pemirsa. Itu pun dikarenakan arus ombak yang di dalam di bawah pasir ini pemirsa. Yang keduanya, ada juga sebagian orang yang suka sompral, yang suka sombong, yang mulutnya tidak bisa dijaga, yang sombong, yang nantang-nantang, yang nggak takut, yang bilang yang dibilang katanya nonsen lah, apalah katanya, bohong lah, apalah, mitos lah. Nah ini yang sombong-sombong ini memang juga ada sebagian yang suka meninggal di pantai. Jadi itu akan karena perbuatannya sendiri pemirsa. Yang sombong, dia pengen dilihat lebih hebat dari yang lain, dia berenang ke tengah, akhirnya tenggelam. Gitu pemirsa ya. Jadi tidak semua yang tenggelam ini dikarenakan perbuatan makhluk halus atau makhluk yang ada di penunggu di pantai ini pemirsa. Bisa dikarenakan karena si orang itu tidak bisa berenang di laut, belum tahu medannya laut gitu pemirsa. Jadi itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat semua teman-teman, dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat semuanya teman-teman pemirsa. Terima kasih, sampai berjumpa dengan saya di program berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.